Salam buat kita semua, terima kasih berkenan mendengarkan sedikit curhatan dari saya. Saya seorang wanita yang sudah berusia 40 tahun dan sudah menikah selama 18 tahun. Curhatan saya saat ini ingin berbagi kisah hidup saya. Salah satu bagian perjalanan hidup saya, yakni sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami, saya seorang yang notabene mandul, karena sampai saat ini saya belum punya keturunan, saya belum punya anak, menikah sudah 18 tahun. Wow, luar biasa. Itu bukan perjalanan yang mudah, itu hal yang sulit. Walaupun dunia sekarang dengan segala kemajuan teknologi dan lain sebagainya, di dunia medis sudah ada yang namanya inseminasi buatan dan program bayi tabung yang biasa ditempuh oleh orang-orang yang mengharapkan kehadiran seorang anak di tengah-tengah rumah tangganya setelah bertahun-tahun menikah atau karena mengalami gangguan atau persoalan medis di dalam reproduksi, baik suami maupun istri. Mereka mengambil jalur itu tentu bagi mereka yang punya biaya untuk hal itu. Tapi melalui kesempatan ini saya mau katakan, saya memang secara finansial tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi itu bukan alasan utama bagi saya untuk tidak menempuh jalur inseminasi buatan ataupun bayi tabung untuk mewujudkan harapan dan keinginan saya dan suami untuk mempunyai keturunan. Satu hal yang saya coba ingin bagikan melalui kesempatan ini, bahwa walaupun hidup ini begitu sulit, begitu susah mengelola pikiran dan perasaan dalam keadaan situasi dan kondisi seperti ini, sebagai orang yang tidak punya keturunan, perempuan yang mandul, tidak punya anak, sekalipun itu sangat berat, sangat sulit, saya berjuang dan berusaha untuk menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan bahwa hidup saya ini pun berharga. Karena setiap manusia, siapapun dia, bukan hanya saya, saudara juga, tidak pernah menginginkan kalian untuk hidup di bumi ini, tidak pernah menginginkan dirinya terlahir. Kita ada, kita terlahir karena keinginan pencipta kita. Kita ada dan lahir di bumi ini menjadi manusia, terbentuk, mempunyai napas hidup dan hidup entah berapa tahun, itu kan semata-mata karena keinginan Tuhan. Demikian juga nanti ketika kita akan kembali, semua karena keinginan yang menciptakan kita. Atas dasar pemahaman seperti itulah yang membuat saya tegar menjalani hidup ini. Walaupun melihat orang yang punya anak itu membuat hati berbunga-bunga dan berkaca-kaca. Entahlah apa namanya perasaan ini. Tapi itulah kehidupan, bahwa semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Saya belajar ikhlas, tidak mau memaksakan keinginan kehendak hati sendiri. Sekalipun suatu saat mungkin Tuhan berikan berkat banyak, berkat lebih, dan berkat yang mampu membiayai program-program bayi tabung atau inseminasi atau apalah namanya, tapi rasa-rasanya berkat yang sebanyak itu lebih baik untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya yang lain. Seorang wanita yang sangat-sangat sederhana, seorang introvert yang tinggal di desa, tumbuh dan dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani yang tidak punya koneksi dan pergaulan yang yang luas maksud saya. Jadi saya bertumbuh dari anak-anak sampai dewasa itu, ya lingkungannya sangat sempit. Tapi yang bikin hidup saya kadang terasa begitu berat karena mimpi saya terlalu besar, harapan dan cita-cita saya terlalu besar, semua keinginan yang ada di dalam pikiran saya bagi saya terlalu mustahil. Tetapi inilah kehidupan, inilah pikiran yang saya punya yang dikaruniakan Tuhan. Saya terus saja berpikir dan berpikir tanpa tahu bagaimana meraih mimpi dan harapan-harapan itu. Tapi satu hal, bahwa saya mimpi-mimpi saya ini, saya tidak ngotot untuk saya yang mewujudkannya, tetapi saya juga minta ada orang-orang lain yang di luar sana yang diberi berkat lebih atau apalah namanya, mempunyai mimpi yang sama. Karena mimpi saya adalah mimpi membangun generasi
penerus peradaban yang beradab, penerus peradaban yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, memiliki etika, memiliki cinta, memiliki kasih dalam dirinya, dan bisa memutuskan mata rantai kekerasan di tengah-tengah bumi. Mimpi besar saya yang kedua adalah membebaskan bumi ini dari sampah plastik. Oh, itu terlalu mustahil, tetapi itulah mimpi besar saya. Mensejahterakan orang-orang di sekitar saya, bahkan di seluruh negeri ini pun sebuah mimpi yang ada di dalam pikiran saya, dan kadang saya merasa tersiksa dengan mimpi-mimpi itu karena saya tahu kapasitas saya kenal diri saya tahu kemampuan saya. Banyak orang yang bisa mewujudkan mimpinya walaupun dia bukan seorang yang berpenghasilan yang sangat besar, melalui koneksi, melalui pertemanan, melalui apalah namanya, sehingga mereka dapat membuat suatu jaringan. Di dalam pikiran pun ada hal-hal seperti itu, tapi fakta ketika saya membuka mata bahwa saya tidak punya banyak teman, saya tidak punya usaha yang mumpuni yang bisa membiayai apapun juga. Jangankan membiayai mimpi-mimpi saya, membiayai kehidupan sehari-hari saja, ya puji Tuhan masih bisa berjalan. Tapi inilah kehidupan saya, seorang wanita bernama Natalia, pernah hidup di bumi ini dengan berbagai mimpi. Tapi entahkah mimpinya ini akan terwujud. Kalau mimpi ini terwujud, maka saya akan membuat ocehan atau curhatan berikutnya yang berbagi. Tapi inilah biasanya orang cerita itu setelah mimpinya terwujud. Tapi karena di usia sekarang ini yang tinggal berapa hari lagi, 40 tahun, dan saya belum tahu harus berbuat apa untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya ini, ya maka saya bercerita saja. Kalaupun suatu saat saya sudah tidak ada di bumi, paling tidak ada yang melihat video ini dan melihat bahwa seorang perempuan pernah hidup di bumi ini, tidak punya keturunan tapi punya mimpi besar, dan entahlah mimpinya terwujud atau tidak. Ya puji Tuhan, saat ini hal-hal kecil apapun saya coba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya ingin katakan buat saudara di luar sana yang punya banyak kesempatan untuk melakukan hal yang baik di bumi ini, selagi masih hidup lakukanlah. Jangan pernah membuang waktu dan menunda-nundanya, karena kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Kita tidak pernah menginginkan kita lahir, dan kita tidak pernah menginginkan diri kita juga mati. Itulah anehnya manusia. Kelahiran kita tidak inginkan, tapi kita diciptakan. Tetapi kematian kita, siapa yang menginginkan kematiannya? Pada umumnya orang ingin hidup selamanya di bumi ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi tubuh yang fit, wajah dan stamina yang tetap wow, yang mumpuni. Siapa yang tidak ingin hidup lama di bumi ini? Apalagi kalau sudah meraih yang namanya kesuksesan finansial, pasti rasa-rasanya ingin hidup terus di bumi. Tapi inilah manusia itu ciptaan, dan ciptaan itu ada batas waktunya. Kita bukan seorang yang kekal, manusia yang kekal, tapi Tuhan menjanjikan sebuah kekekalan bagi kita. Karena itu ya kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan kehidupan yang kekal di surga, bukan kehidupan kekal di dalam kematian kekal, di dalam neraka istilahnya. Ayo mari temukan Kristus.